Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathithan. Wa ala atba'ihim alladhi warithu ilmuhum wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warithan wa mawruthan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan memulai kajian kitab hadis Bulughul Maram. Insyaallah tahun 2021 kajiannya setiap hari Sabtu malam Ahad. Jadi insyaallah saya bisa mengisi dari beberapa ilmu agama yang dulu pernah saya pelajari di pesantren saya. Insyaallah kita akan mengkaji ilmu tafsir. Kita membahas tafsir Jalalain dan kita jelaskan dengan beberapa tafsir yang lain. Kemudian kita mengkaji kitab hadis. Kitab hadis Bulughul Maram ini adalah kitab hadis yang menghimpun tentang hukum-hukum agama. Jadi kalau kita mau mengetahui hukum-hukum spesifik agama, kitab hadis yang paling sederhana untuk dipelajari oleh kita adalah kitab hadis Bulughul Maram. Di sini kitab hadis ini dimulai dengan bab toharoh. Jadi kalau kita mau mengetahui toharoh landasan hukumnya itu apa, maka kita akan bersama-sama mempelajari kitab hadis Bulughul Maram. Kemudian ada pembahasan tentang kitabus shalah. Kita membahas tentang tata cara sholat. Jadi secara nggak langsung kita langsung masuk ke dalam kajian fikih. Kita masuk ke dalam kajian fikih. Ada dalam kitabus shalah ada babus shalatut tatawwu, bab sholat jamaah, bab sholat musafir, bab sholat jum'ah, sholat khauf, sholat idain, sholat kusuf, sholat istisqa. Kemudian kita membahas tentang kitabul janaiz, bab tentang janazah. Kemudian kitabuz zakah, kitabus saum, kitabul hajj, kitabul buyu'. Ini semua adalah kajian tentang hukum-hukum Islam. Kalau bahasa sekarang adalah kajian syariat Islam. Jadi kalau kita mau mengkaji tentang dalil-dalilnya cukup dengan kitab Bulughul Maram sudah kita mengetahuinya. Kemarin kita membahas tentang ijtihad. Di antara ijtihad itu ada yang mengijtihadi. Yang mengijtihadi itu namanya mujtahid. Kemudian ada namanya taklid. Kita sudah bahas kemarin taklid itu apa? Taklid adalah menerima pendapat dari ulama mujtahid bi ghairi dalil, tanpa mengetahui tentang dalilnya. Nah, kita coba untuk menjadi taklid juga, sebenarnya muqallid juga, tetapi kita mengetahui dalilnya.
Di dalam hadis Bulughul Maram ini, beliau Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu lahir tahun 773, kemudian wafat tahun 852. Berapa, Pak? Berapa tahun? 773, wafat 852 Hijriah. 80-an ya? 88. Beliau termasuk Al-Imam Al-Hafidh. Nah, dalam pembahasan Al-Hafidh itu seseorang yang mendapat gelar Al-Hafidh dalam penjelasan yang lain, menurut ulama hadis itu hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis dengan sanadnya. Sanad itu guru-gurunya. Bukan Imam Bukhari, Imam Muslim itu saja bukan. Tetapi ketika kita mendapatkan hadis, katakanlah saya dari kiai saya dari kiai sebelumnya, dari saya sebelumnya, sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Rasulullah. Makanya seseorang itu disebut sebagai ulama ahlu hadis harus mengetahui silsilahnya, hafal, itu baru disebut sebagai ulama ahlu hadis, Pak. Tidak gampang. Makanya kalau seumpamanya untuk sekarang itu sudah luar biasa berapa riwayat yang harus disandarkan dari satu hadis. Mungkin ya berkisar 40 orang. Bisa 40 orang. Itu harus hafal satu-satunya, dari ini, dari si A, si B, si C sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan sebutan dalam periwayatan hadis ini, ada namanya As-Sab'ah. As-Sab'ah itu ada 7 imam yang meriwayatkan hadis. Jadi nanti kalau semuanya kita baca hadis tentang, katakanlah tentang air laut, Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kemudian beliau sebut akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh 4 imam. Ada yang dikeluarkan oleh akhrajahul as-sab'ah, diriwayatkan oleh 7 imam. Nah, ini beliau ambil dari 7 imam yang sudah masyhur, sudah terkenal di lingkungan kita. Siapakah 7 imam itu? Kalau disebut as-sab'ah, yang disebut imam 7 imam dalam perawi hadis ini menurut beliau adalah yang pertama adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau ahli fikih juga ahli hadis. Imam Syafi'i sama, Imam Syafi'i juga ahli fikih juga ahli hadis. Imam Malik juga sama. Bahkan Imam Malik mempunyai kitab Muwatta. Itu himpunan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Ahmad Ibnu Hambal, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, itu semua masuk disebutkan dalam imam 7 imam tadi. Siapa saja nama daripada 7 imam selain dari bukan selain, kalau kita kan mengenalnya Imam Bukhari.
Imam Bukhari itu namanya siapa? Itu ulama ahlu hadis harus tahu, Pak. Imam Bukhari di sini beliau disebutkan adalah Muhammad ibnu Ismail. Al-Bukhari itu nama daerah. Kemudian dalam ilmu fikih ada yang menjelaskan beliau bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari itu lahir tahun 1904 Hijriah. 194. Mohon maaf, 194 Hijriah. Kemudian wafat tahun 256 Hijriah. Karena kita masuk di tahun ribuan, jadi keselip lidah. Beliau meninggal di Samarkand. Kemudian tuaan mana antara Imam Bukhari dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal? Ternyata lebih tua Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau Imam Ahmad ibnu Hanbal lahir tahun 164, wafat tahun 241. Jadi ketemu, tapi mungkin masih dalam posisi belum bisa ketemu. Tahunnya ketemu. Untuk pertemuan beliau wallahu alam kita belum sampai sedetail itu dalam saya sendiri belum sampai sedetail itu dalam mempelajarinya. Kemudian ada murid Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim itu lahir tahun 204. Wafat 261. Berarti tidak sampai usianya enggak sampai 60 tahun ya, Pak ya. 50 Hijriah. 261 Hijriah. Imam Muslim. Ini termasuk generasi salafus saleh. Karena generasi salaf itu kan 100 Hijriah, 200 Hijriah sampai 300 Hijriah. 300 sekian itu termasuk kategori generasi salafus saleh. Jadi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian ada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud beliau bernama Sulaiman. Kalau Imam Muslim di sini disebutkan lakopnya saja. Kalau Imam Abu Dawud disebutkan bernama Sulaiman, lahir tahun 202. Jadi berarti tidak jauh beda dengan Imam Muslim. Wafat tahun 275. Itu Imam Abu Dawud. Kemudian ada namanya Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi ini bernama Ahmad bin Syu'aib. Lahir tahun 215. Wafat tahun 303. Kemudian ada Imam Nasai. Imam Nasai ini bernama Muhammad bin Isa. Lahir 276. Wafat di sini disebutkan wafatnya saja 276. Jadi lahirnya tidak dijelaskan. Kemudian ada Imam Ibnu Majah bernama Muhammad bin Yazid. Lahir tahun 207, wafat 275. Jadi antara imam ini tidak jauh berbeda kurun waktunya. Jadi generasi sebelum antara 300 Hijriahan, termasuk generasi salafus saleh.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau tadi menyebutkan kalau diriwayatkan oleh 7 imam, berarti lengkap tadi itu. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini adalah para perawi hadis generasi salaf di antara 300 Hijriah. Dan dari runtutan waktu ketika beliau menyampaikan, maka kevalitannya itu lebih real ya. Karena waktunya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau disebutkan imam tadi kan sab'ah ya. Kemudian kalau sittah 6 imam itu adalah selain Imam Ahmad. Kalau disebut al-khamsah yang meriwayatkan adalah 5 imam, maka selain Bukhari dan selain Muslim. Kalau disebut imam 4 imam itu adalah selain daripada yang pertama, yang ketiga, mohon maaf, ini agak remeng-remeng ini saya. Jadi kalau disebut 5 imam adalah selain Bukhari, Muslim. Tadi kan 7. Kalau semuanya 5 imam selain Bukhari, Muslim. Kalau 4 ini selain Bukhari, Muslim dan selain Imam Ahmad. Kalau yang meriwayatkan 4 imam selain daripada yang 3 tadi, dan yang terakhir adalah Ibnu Majah. Dalam periwayatan hadis, beliau imam-imam itu terkenal sangat ketat di dalam meriwayatkan hadis. Bahkan dulu pernah saya sampaikan, ketika ada ulama hadis yang berbohong sekali saja, itu hadisnya tidak akan diterima. Sekali ketahuan bohong nih Pak, dan bohongnya mungkin membohongi binatang gitu saja, itu sudah cacat periwayatan hadisnya, tidak diterima. Kenapa? Karena para perawi hadis tadi takut akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berbicara atas nama saya dengan sengaja padahal tidak, maka ancamannya adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka lebih baik dia menempatkan posisinya di tempat api neraka. Maka kesahihan dari hadis itu harus benar-benar dijaga. Karena kalau kita berbicara masalah disiplin ilmu hadis, itu kan ada tingkatannya. Ada mutawatir, ada ahad. Ya, yang menjadi pembahasan adalah mutawatir dan ahad. Kalau marfu itu disadarkan langsung oleh sahabat Nabi, gitu kan? Itu nanti juga ada periwayatannya, itu termasuk mutawatir atau ahad. Kemudian ada maudhu'. Kalau maudhu' itu jelas-jelas palsu, tidak ada rujukannya, itu namanya maudhu'. Beda dengan dhaif. Beda. Kalau maudhu' itu jelas-jelas palsu. Tapi kalau dhaif hanya lemah dalam periwayatannya. Tadi saya sebutkan ada mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, yang mana sahabat tersebut tidak akan mungkin berdusta. Kemudian turun kepada para imam-imam, ulama-ulama. Dan banyaknya periwayat tersebut tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin berdusta. Mungkin ada sedikit beda redaksinya.
Tapi hadis tersebut benar-benar dijamin kesahihannya. Kemudian selain daripada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Lah, hadis ahad itulah yang perlu ada kriterianya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih pun ada dua. Sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu sahih, periwayatannya sahih, hadisnya juga sahih. Matannya, isinya juga sahih. Maka itu disebut sebagai hadis yang sahih. Dan yang bisa mendefinisikan hadis sahih itu adalah periwayatnya, yang tadi saya sebutkan. Beliau mempercayai periwayat-periwayat tersebut. Dan kemungkinan juga ada perbedaan dalam penilaian. Namun ada yang mengatakan ini menurut syarat Imam Bukhari, kadang-kadang begitu. Kemudian ada hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu kalau hadisnya itu sebenarnya predikatnya hasan, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain yang hasan juga, akhirnya naik menjadi sahih li ghairihi. Yang mengetahui siapa? Ya imam itu juga. Kalau kita tinggal menerima, Pak. Kita tinggal menerima, tinggal matangnya sebenarnya. Umat Rasulullah sekarang, zaman sekarang itu tinggal enaknya, tinggal matangnya. Kemudian turun ke hasan. Hasan ini lebih rendah kualifikasinya hadis ini. Jadi lebih rendah. Tingkatannya lebih rendah daripada yang sahih. Lah hasan ada juga li dzatihi wa li ghairi dan li ghairi hasan li ghairihi. Ada hasan zatnya itu yang hasan kemudian juga ditopang oleh hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis dhaif lain. Maka terangkat menjadi hasan. Nah, setelah hasan ada dhaif. Nah, dhaif ini menurut para ulama ahli hadis boleh diamalkan hanya dalam tahap untuk fadhailul a'mal, memperbanyak amal, fadilah-fadilah amal. Kayak ada yang menyebutkan hadis yang pernah kita sebutkan, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada yang mengkritik, masa orang puasa kok ibadah, apa tidurnya ibadah gitu. Ada dalam konteks kondisinya memang panas, kecapean, kemudian tidur. Nah, ini bernilai ibadah. Dari pemahaman-pemahaman tersebut, maka kita bisa simpulkan betapa para ulama-ulama hadis itu sangat selektif sekali dalam meriwayatkan hadis. Dan tidak sembarangan atau tidak sembrono, Pak. Tidak sembrono. Beda mungkin kita atau saya gitu. Kadang-kadang cukup membaca, tinggal googling, kita sudah menemukan. Tapi kalau ulama hadis tersebut, itu sejauh mana ada orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, walaupun satu hadis. Katakanlah, saya sudah mengetahuinya, Pak. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyat. Katakanlah itu contoh gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan niat. Walaupun saya pernah mendengarkan dari salah satu orang, kemudian untuk menguatkan bahwasanya itu benar-benar hadis, maka akan saya cari ini ulama yang pernah membicarakan hadis ini. Itu ulama hadis. Didatengin, Pak. Berkilometer juga didatengin. Nah, dulu sudah tahu kita kan. Perjalanannya naik unta. Mungkin kalau dari Bojong ke Jakarta itu kira-kira 60 kiloan ya. 60 kiloan ya. 60 kilo. Kalau semuanya jalan kaki berapa lama itu, Pak? Bisa seharian. Ya, bisa seharian. Itu ditempuh untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan lebih jauh dari itu pun ditempuh, Pak. Maka dulu itu ada rukhsah tentang sholat qashar, sholat jamak. Ulama
menyepakati antara 80 kilo sampai 90 kilometer. Karena memang perjalanannya sangat jauh. Perjalanannya sangat jauh. Karena membutuhkan tenaga, membutuhkan benar-benar tenaga, bekal dan apapun dibutuhkan untuk menempuh perjalanan tersebut. Fisiknya benar-benar harus fit dan harus kuat. Ada rukhsah untuk menjamak atau mengkosor. Bisa dijamak langsung dikosor, diringkas sholatnya. Karena sangat jauhnya perjalanan. Dari kondisi tersebut, maka kita patut untuk bersyukur. Karena kalau kita sekarang ini tinggal googling saja sudah dapat. Atau kita tinggal ke toko buku sudah dapat. Kalau ulama dulu enggak seperti sekarang. Kalau kita googling ini, katakanlah gini nih, googling ini dapat. Ini dari ustadz siapa nih? Dikejar Pak ustadznya. Ustadz tolong berikan ijazah kepada saya, berikan hadis kepada saya. Bahkan sebelum hadis tersebut diijazahkan atau diperbolehkan, itu kadang-kadang sang ulama tersebut sudah hafal. Seperti Imam Syafi'i datang ke Imam Malik dalam kondisi sudah hafal. Itu usianya masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Itu sudah hafal hadis Muwatta. Luar biasa ulama-ulama. Dulu cerdas Pak. Katakanlah ngaji begini, sekali ngomong itu sudah terekam nih, kayak rekaman handphone gitu direkam. Itu udah rekam. Kalau kita Pak, kadang-kadang baca juga, kadang-kadang nanti sudah lupa. Kadang-kadang minggu juga sudah lupa. Makanya kita perlu diulang-ulang begitu. Oleh karenanya ulama itu melukiskan bahwasanya belajar di masa tua itu seperti mengukir di atas air. Mudah mengukirnya, tapi kembali lagi lupa. Habis ini duduk nih, mungkin nanti kembali juga lupa. Makanya sekarang direkam biar nggak lupa. Oleh karenanya jamaah sekalian, patut kita bersyukur, patut kita bergembira dengan ilmu-ilmu dari ulama-ulama terdahulu yang begitu sungguh-sungguhnya beliau dalam menghimpun ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ulama-ulama tersebut, kita tidak akan mengetahui itu ucapan Rasulullah atau bukan. Kalau bukan dari ulama-ulama tersebut, kita tidak mengetahui itu sahih, dhaif, hasan atau yang lainnya. Makanya ketika hal itu kita dapatkan, tadi itu rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada para ulama tersebut, kita sebagai orang yang beriman harus kita lakukan. Ini dari penjelasan permulaan daripada kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Kalau semuanya hafal kitab ini Pak, luar biasa. Sudah ngasih kajian di mana-mana nih Pak. Benar ini Pak. Ini ada sekitar, kemarin saya hitung, saya lupa. Ada sekitar 1.500-an. 1.500-an hadis. Kitab kuning itu kitab yang berwarna kuning, Pak. Sebenarnya ya nggak harus warna kuning, tapi ini sudah menjadi menjadi trademark ya. Sudah menjadi ini kitab dinamakan kitab kuning. Isi kitab-kitab ini adalah ya tentang itu ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, semuanya membahas masalah itu. Permulaan daripada kitab ini, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, membahas kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Pembahasan yang pertama membahas masalah air. Masalah air kok dibahas? Rasulullah sendiri yang membahas.
Agar apa? Umatnya tahu ini air ini suci apa najis. Untuk apa? Untuk dibuat bersuci. Karena alat bersuci itu kan ada 4. Air, debu, batu, dan samak. Samak itu menguliti binatang yang bangkai, samak disamak ya, disamak. Kemudian kulit bangkai binatang tersebut bisa dimanfaatkan, bisa menjadi suci. Kalau binatang tidak disembelih, itu kan hukumnya adalah najis. Entah itu dipukul, entah itu ditembak, kecuali binatang buruan ya Pak ya, kecuali binatang buruan. Binatang yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan, maka itu ada menjadi bangkai. Nah, kulitnya itu kan sayang. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu sangat dibutuhkan. Karena baju itu tidak seperti kita sekarang. Kain itu tidak seperti kita sekarang. Kita mungkin gonta-ganti. Dulu itu sahabat itu ada yang punya baju cuma 1 baju. Bahkan dibawa sampai meninggal. Ya kan? Kan ada kisah itu salah satu sahabat Nabi ketemu dengan tabi'in, generasi tabi'in. Sholat di masjid. Jubahnya ditaruh, kemudian beliau sholat hanya pakai sarung aja. Gitu kan? Diprotes sama tabi'in. Kenapa engkau melakukan itu? Bukankah memakai jubah itu sunnah? Jawaban beliau, memakai jubah sunnah bagi yang mampu. Kamu tahu nggak, dulu ada sahabat Nabi yang meninggal, ketika meninggal kain kafannya nggak cukup. Saking zaman dulu itu prihatinnya. Akhirnya apa? Diakali dengan ditutupin jerami atau sebangsanya untuk menutupi jenazah tersebut. Jadi kalau berbicara masalah sunnah itu adalah kemampuan orang. Kalau memang mampunya pakai gamis, pakai jubah, pakai serban. Tetapi ketika kondisinya memang dia tidak mampu untuk berpakaian yang semacam itu, ya cukup menutup aurat. Makanya aurat laki-laki itu kan perut sampai lutut. Jadi kalau bapak sholat pakai sarung digulung sampai sini saja, itu udah sah. Dalam kajian agama udah sah. Nah, tapi kalau semuanya memakai baju yang mempunyai baju yang bagus, ya harus kita pakai baju tersebut. Sunnahnya memang putih. Ustaz nggak pakai baju putih ya. Putih memang sunnahnya putih Pak ya. Kita harus mengakui ya Pak. Fair secara apa? Sunnahnya memang putih. Masalah air. Babul miyah, bab menjelaskan masalah air. Hadis pertama dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembahasannya fil bahri, tentang air laut. Apa sabda Rasulullah? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya, dan binatangnya itu halal. Bangkai binatangnya halal, tidak usah pakai proses penyembelihan. Maka di sini ada ulama yang mengatakan umum, pokoknya binatang laut menjadi halal semuanya. Ada yang lebih hati-hati, yang mempunyai definisi-definisi hampir mirip dengan binatang darat, maka itu bisa menjadi haram. Seperti singa laut, anjing laut, itu kan masih hidup di daratan, 2 alam. Ini udah ijtihad ulama nih Pak, udah ijtihad ulama. Secara umum hadis Rasulullah mengatakan semua binatang bangkai binatang laut adalah halal. Semuanya.
Namun ada ulama yang berijtihad kalau dia hidup di dua alam, itu termasuk binatang laut murni atau juga binatang darat. Kenapa? Menunjuk kekhususan daripada binatang laut itu. Tapi ada yang mengatakan pokoknya binatang laut. Maka kepiting itu kan ada dua paham kan? Bagi mazhab Syafi'i dan ulama yang lain mengatakan itu haram. Atau yuyu. Yuyu ya sejenis kepiting tapi yang kecil yang hidup di sungai. Ya kan? Yang hidup di sungai. Kenapa? Merujuk ke hadis lain bahwasanya itu hidup di dua alam, kepiting. Tapi ada juga yang memperbolehkan. Tergantung dari kita mau mengambil yang mana ya harus tahu, rujukannya harus tahu, Pak. Ulama yang bertanggung jawab kita harus tahu. Oh, ulama ini mengatakan boleh ya. Silahkan kalau memang semuanya ada rujukan kita. Kalau saya lebih sependapat, lebih sepakat kepada yang tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, Imam 4 itu tadi selain daripada Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, tadi tidak tersebut ya, tidak disebutkan tadi ya. Dan status hadis ini diriwayatkan oleh disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, ini hadis ulama lain lagi nih. Tadi tidak ada tadi di situ dia. Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi ulama hadis itu sangat banyak sekali, Pak. Ulama hadis itu sangat banyak sekali. Hadis yang kedua menjelaskan masih tentang air laut. Innal ma tahurun la yanjuzu sayun. Tentang air secara umum. Bahwasanya air itu adalah suci selagi tidak ada yang menjadikan air itu najis. Ya, hakikatnya ini kan airnya suci nih, Pak. Dan taunya suci ya, kita yakin ini suci. Kita taunya suci. Tidak akan najis kalau air ini tidak kejatuhan barang najis. Bagaimana kalau seumpamanya air tersebut kejatuhan barang najis, maka ada batas minimalnya. Kalau airnya sedikit, semacam segini nih atau seember gitu sedikit ya, kejatuhan barang najis, maka dengan sendirinya menjadi najis. Dengan sendirinya menjadi najis. Tapi kalau air itu ada batas sedikitnya, yaitu kalau dalam hadis ini nanti akan kita ketemukan hadis batasan najis itu batasannya itu sedikit itu adalah 2 kulah. 2 kulah itu ya berkisar antara 70 cm kubik ya, 70 cm kubik. 70 cm kubik. Sampai 1 kubik juga belum sampai 1 meter kubik juga belum sampai. Jadi 70 ya, panjangnya 70, tingginya 70, lebarnya 70 meter kubik. Kalau air tersebut itu berubah warna, rasa dan bau, maka air yang 2 kulah tersebut menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, jadi katakanlah ini begini, Pak. Ada air 2 kulah tersebut kejatuhan binatang, cecak atau tikus lah yang paling ini. Tikus, jatuhan tikus. Kemudian tikusnya diambil. Kalau air tersebut berubah, maka menjadi najis. Kalau tidak berubah, maka tetap bisa dipergunakan untuk bersuci. Untuk bersuci. Jadi bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Tapi kalau air itu di bawah 2 kulah, menurut mazhab Syafi'i maka
air tersebut dengan sendirinya menjadi najis. Karena batasan standar daripada sedikitnya air itu adalah 2 kula. Ustadz, ada yang mengatakan tidak sampai 2 kula juga nggak apa-apa asalkan tidak berubah warna dan rasa dan baunya. Ya, ada mazhab lain. Ada mazhab lain. Jadi ada 1 ember gitu Pak ya, kejatuhan tikus. Itu diambil tikusnya, kemudian dilihat berubah warnanya, rasanya, baunya berubah nggak? Kalau nggak berubah ya najis, suci. Tapi kalau di Indonesia kayak nggak segitu-gitu amat ya. Kalau di Indonesia jangankan 1 ember, yang 2 kolah tadi itu aja, katakanlah bak kita mau 1 meter persegi sama 1 meter kubik, kejatuhan tikusnya langsung dibuang semuanya Pak. Kena bangkai tikus. Jadi kita punya bak nih Pak, bak mandi 2 meter kubik lah, kejatuhan tikus. Ya tikus itu enggak. Kejatuhan bangkai tikus saya yakin dibuang kalau di Indonesia mah. Saya yakin dibuang. Siapa yang mau Pak? Itu kan kondisi di Arab. Kenapa? Ya karena di Arab Saudi itu memang dulu itu sangat sulit sekali mendapatkan air. Kalau sekarang itu kan air laut disuling Pak. Jadi dijadikan tawar. Seperti Abu Dhabi itu kan disuling, dijadikan minuman. Langsung minum dari selang juga langsung bisa. Kemudian garamnya diterbangkan lagi. Dibikin air hujan buatan. Saking canggihnya sekarang itu. Sekarang banyak pohon-pohonan. Nah, itu kan sesuai hadis juga. Mendekati hari kiamat. Ya ternyata Allah membuat pergerakan menuju hari kiamat ini ya berdasarkan ilmiah juga dari masing-masing orang ya. Ya kalau kita coba dulu itu ada orang yang ditakdirkan meninggal di Cina atau di India pada zaman Nabi Sulaiman. Tapi malaikat bingung, ini orangnya ada di daerah Palestina, daerah Nabi Sulaiman. Bagaimana mungkin mencabutnya? Tiba-tiba orang tersebut karena ketakutan melihat malaikat maut langsung kepingin diterbangkan ke daerah tempat meninggal. Itu kalau Allah mempunyai pergerakan itu ya kehendak Allah. Ya seperti tadi itu. Tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika tanah Arab menjadi hijau. Nah, sekarang kan udah mulai prosesnya. Prosesnya sudah mulai. Air laut disedot, disuling, dibuat minum, dibuat nyiramin tanaman. Akhirnya apa? Sepanjang Madinah sampai Mekah banyak pohon-pohonan sekarang. Disebutnya pohon Soekarno katanya. Padahal pohonnya pohon apa ya? Saya juga agak ini. Memang itu pohon yang bisa hidup di situ, Pak. Jadi di sepanjang jalan itu banyak pohon-pohonan. Kalau pohon korma kan udah ketahuan kayak kayak pohon palem. Oh ini pohon yang rindang gitu Pak, kayak pohon apa sih ya? Kalau orang Jawa bilang terbesi, terbesi. Yang rindang gitu, adem gitu. Kembali kepada pembahasan tentang hadis air. Jadi air tidak akan najis selagi tidak terkena najis. Lah batasan terkena najis itu adalah 2 kula sebagaimana hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar, ibni Umar radhiyallahu an. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath." Ketika air itu sampai 2 kulah yang tadi saya sebutkan tadi, maka air tersebut tidak akan mengandung najis. Maksudnya apa? Ketika terkena najis, dilihat air tersebut berubah atau tidak. Maka kalau tidak berubah,
kejatuhan tai cecak. Nah, ini kan umum ya Pak, kejatuhan tai cecak gitu ya. Kita punya kolam kejatuhan tai cecak, karena cecak ini memang binatang yang kurang ajar nih Pak. Kurang ajar, menjengkelkan cecak itu. Konon dalam riwayat disebutkan salah satu binatang yang niupin apinya pembakaran Nabi Ibrahim kan cecak, ditiupin. Walaupun nggak berefek, tapi kan mengesalkan, ngeselin gitu loh. Ibaratnya seperti anak kecil tiba-tiba nantangin kita sambil malangkrik begini. Walaupun dia nggak akan menang sama kita, tapi kan ngeselin juga. Ini anak ngeselin. Tapi beda dengan anak kecil yang sopan. Assalamualaikum Pak. Seneng kita kan. Nah, lawan dari cecak adalah kodok. Nah, kodok itu mencari air kemudian mengembus. Walaupun nggak berefek, tapi menyenangkan. Jadi cecak ini memang binatang, makanya di antara riwayat disebutkan disunahkan membunuh cecak di malam Jumat, disobek mulutnya kan. Tapi kadang-kadang kita megang aja udah geli, jatuhan aja udah geli. Nah, cecak ini binatang yang membuat najis katakanlah. Nah, kalau seumpamanya air tersebut air mandi kita, tempat mandi kita, kejatuhan cecak, kalau nggak berubah maka masih dalam kondisi suci, ya Pak ya. Apalagi sampai 2 kolah nggak akan ngefek, nggak akan berpengaruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4, akhrajahul arba'atu. Kalau Imam 4 itu selain Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim dan Imam Hibban, Ibnu Hibban. Tadi nggak disebutkan ya, Imam Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, nggak disebutkan tadi. Jadi status hadis ini sahih. Maka hadis ini dibuat dasar rujukan bahwasanya batasan minimal air yang kena najis itu 2 kolah. Batasannya ini Pak. Kalau seumpamanya kurang dari 2 kolah, kejatuhan najis maka dengan sendirinya langsung najis. Tapi kalau 2 kolah, maka dilihat perubahannya. Ini berubah warnanya, berubah baunya, atau berubah rasanya. Kalau nggak berubah sama sekali, maka air tetap menjadi suci. Kalau seumpamanya rasanya berubah Ustaz, ya, najis. Tapi apakah bisa kita merasakan rasanya air? Rasanya air kalau seumpamanya kejatuhan ini kan biasanya sama saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari dasar hadis ini kemudian ada hadis lagi, kalau seumpamanya air itu dipakai bersuci langsung dicemplungin, gitu loh Pak ya, dicemplungin. Jadi ada air 1 bejana, kita mandi langsung, gitu kan? Kita mandi langsung, nyemplung. Nah itu biasanya di zaman dulu mungkin air itu dihangatkan di dalam 1 bejana, kemudian mandinya langsung air hangat, dibakar di bawahnya itu, langsung mandi air hangat. Kalau air tersebut langsung dimasukin, itu bagaimana bekasnya? Bekas air tersebut. Beda kalau seumpamanya kalau di Indonesia kan diguyur, pakai gayung. Kalau semuanya langsung dicemplungin, itu status airnya bagaimana? Dari sini ada hadis yang menjadi rujukan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Jangan kalian mandi, di antara kalian mandi di dalam air yang diam padahal kondisinya lagi junub. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah mandi bekas air dari istrinya. Bagaimana mengcompare hadis tersebut? Ketika ada 2 hadis bertentangan, maka batasannya tadi itu.
Kalau airnya itu 2 kula, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kurang, maka air tersebut menjadi mustakmal. Menjadi mustakmal. Tapi ada yang pendapat lain mengatakan nggak apa-apa, walaupun kurang dari 2 kula. Jadi ada nih air nih Pak ya, ada air kurang dari 2 kula. Kemudian kita langsung nyemplung mandi setelah membersihkan kotoran, langsung nyemplung mandi junub, biur gitu kan. Kalau berdasarkan hadis tentang standarnya 2 kula yang 70 cm kubik tersebut, kurang dari itu maka dengan sendirinya air tersebut tidak bisa digunakan lagi. Tapi ada ulama yang mengatakan walaupun kurang ya nggak apa-apa. Ini kalau nggak salah dipakai mazhabnya Imam Ibnu Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i standarnya 2 kula. 70 meter kubik tadi itu. Nyemplung, kemudian kita keluar, dipakai mandi lagi nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di Indonesia walaupun lebih dari 2 kula, katakanlah 2 meter di bak itu mandi nyemplung gitu, kita geli ya Pak. Geli. Ini kita bahas masalah hukum ya. Kalau kita kadang-kadang jalan-jalan di daerah Banten ya, ada Banten yang buat wudhunya itu di bawah. Pernah Pak datang? Ada ya Pak ya? Itu. Kalau kita nggak terbiasa mungkin kita nggak akan mau. Kenapa? Antara kaki sama muka sama. Iya nggak? Muka sama kaki sama. Kalau kita nggak terbiasa, nggak mau. Tapi bagi penduduk setempat itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Asalkan airnya banyak. Makanya airnya kan banyak sekali. Airnya banyak, luas. Nah itu ulama-ulama dulu itu mensiasati lebih daripada 2 kula. Makanya airnya itu ya lebih, bisa sampai 10 kula sampai 20 kula. Maka ketika air tersebut sangat banyak, maka kondisinya adalah tetap suci dan mensucikan. Saya kira itu ya Pak ya, untuk kajian pada malam hari ini. Udah mau masuk Isya? Oh sudah masuk. Kalau udah ngomong gimana? Insya Allah ya Pak kita lanjutkan. Jadi ya benar ya, positif ya. Insya Allah tahun 2021 kita mengaji kitab Bulughul Maram. Jadi kajiannya itu ada apa ya, berseri gitu ya Pak. Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan kita semakin paham tentang ilmu agama, dan yang lebih penting kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat, sehat lahir batin, rezekinya melimpah. Itu kan lebih enak Pak ya. Berdoa makanya yang enak-enak Pak, rezeki yang melimpah, urusannya mudah. Iya kan, jadi enak, ibadahnya juga enak, sholatnya juga enak gitu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.